Baik, terima kasih Pak Khairul Huda yang telah menyampaikan kurikulum kita saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu, sebelumnya terdengar jelas suara saya? Ya, jelas Pak. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus kepada Bapak Ahmad Zakir, kemudian Pak Khairul sebagai moderator dan tim panitia penyelenggara acara roadshow dalam rangka memperingati Hari Guru Internasional tahun 2021. Saya ucapkan terima kasih dan semoga aktivitas yang kita laksanakan pada kesempatan siang hari ini mudah-mudahan menjadi aktivitas yang diberkahi oleh Allah dan bernilai ibadah di sisinya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, next Pak Heru. Pada kesempatan siang hari ini saya akan berbagi atau sharing terkait dengan bagaimana sih skill guru dalam transformasi digital pada masa sekarang ini. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya sejak pandemi melanda seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, telah memporak-porandakan seluruh lini kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Kita sebagai pendidik, sebagai guru, merasakan hal yang demikian, merasakan hal yang luar biasa. Bagaimana caranya kita sebagai pendidik dipaksakan harus beradaptasi dengan keadaan yang tidak normal dengan adanya kondisi pandemi COVID-19, sehingga pembelajaran yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ini kita mengalami hambatan-hambatan, rintangan-rintangan yang luar biasa yang tidak mudah untuk kita hadapi. Nah, oleh sebab itu, dalam masa perkembangan transformasi digital ini perlu adanya bahwa setiap pendidik atau guru itu memiliki kompetensi atau skill tertentu supaya kita tidak tertinggal dengan negara-negara maju lainnya. Oke, next Pak Heru. Oke, Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa pembelajaran pada abad 21 sesungguhnya peserta didik ini telah memasuki generasi digital native yang sudah menggunakan teknologi sebagai bagian dari kesehariannya dan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap teknologi. Oke, kalau kita melihat kategorisasi terkait dengan generasi, Bapak Ibu, kita setidaknya mengetahui ada 5 perbedaan generasi. Ya, kita mengenal ada yang disebut dengan generasi baby boomers. Nah, baby boomers ini adalah orang-orang atau manusia yang lahir dari rentang waktu tahun 46 sampai dengan tahun 60. Mungkin di sini sebagian Bapak Ibu ada yang lahir di tahun tersebut ya. Itu termasuknya ke dalam generasi baby boomers. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan generasi Gen X. Nah, Gen X ini dari tahun manusia-manusia atau orang-orang yang lahir di tahun 61 sampai dengan tahun 1980. Ini disebutnya sebagai kategori generasi Gen X. Nah, sedangkan kategori orang-orang yang lahir di tahun 81 sampai dengan tahun 94 itu disebutnya sebagai generasi Gen Y. Termasuk mungkin juga saya nih. Saya lahir tahun 93, jadi termasuk ke dalam golongan Gen Y. Nah, silakan Bapak Ibu nanti kategorisasikan sendiri. Kira-kira kita ini termasuk ke dalam generasi apa? Oke, selanjutnya ada juga yang disebut dengan generasi Gen Z. Nah, Gen Z ini lebih muda lagi nih Bapak Ibu. Mereka adalah orang-orang yang lahir dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2010. Ini mungkin kebanyakan ada juga murid kita yang termasuk ke dalam generasi Gen Z ya. Tapi pada kebanyakannya, nah dari orang-orang yang lahir dari tahun 2011 sampai dengan sekarang, mereka lah yang disebut dengan generasi Gen Alpha. Nah ini mungkin yang paling banyak ya di antara murid kita, mereka lahir di tahun 2011 sampai dengan sekarang. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa banyaknya perbedaan generasi tersebut, ya terutama generasi Gen Alpha nih, untuk murid-murid kita atau peserta didik kita, maka ada 2
ada dua generasi digital. Ada dua generasi digital terkait dengan perbedaan generasi tersebut. Oke, terkait dengan digital ini, ada yang disebut dengan digital native, ada yang disebut dengan digital immigrants. Nah, kalau digital native ini adalah yang tadi saya sebutkan, bahwa termasuk peserta didik saat ini, mereka sudah masuk generasi digital native. Mereka lahir, sudah menggunakan teknologi, bahkan kesehariannya pun tidak lepas dari teknologi itu sendiri. Nah, artinya generasi digital native ini adalah generasi yang lahir saat teknologi sudah menjadi sesuatu yang menjadi kebiasaan di lingkungannya. Ini mulai muncul atau mulai booming itu tahun 90 sampai dengan saat ini. Kalau kita melihat Bapak Ibu, peserta didik kita, mereka dari mulai bangun ya sampai dengan bangun lagi, tidur dan bangun lagi, mereka biasanya tidak tidak akan pernah ya terbebas dari yang namanya teknologi, pegang handphone, laptop dan seterusnya. Nah, adapun kategori digital immigrants ini adalah generasi yang lahir sebelum tahun 90 dan sangat memerlukan adaptasi lebih dalam dalam penerapan teknologi. Jadi perbedaan rentang itu sangat jauh. Kalau anak-anak atau peserta didik yang kita ajari, mereka termasuk dalam generasi digital native, sedangkan kita gurunya adalah termasuk dalam kategori digital immigrants. Artinya kita sebagai guru ini yang memerlukan adaptasi yang lebih terhadap penerapan teknologi. Jadi meskipun anak-anak kita sudah pintar terhadap teknologi dan lain sebagainya, sebagai guru kita atau sebagai pendidik kita juga jangan sampai ketinggalan. Kita harus mampu untuk beradaptasi untuk bisa menerapkan teknologi. Oke, next Pak Hairul. Admin. Oke. Ya, baik. Ini terkait dengan teknologi dan pembelajaran. Bagaimana sih kita cara memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dan apa manfaatnya? Ternyata Bapak Ibu yang luar biasa. Oke, teknologi bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena satu, dengan kita menggunakan teknologi ketika proses pembelajaran itu akan meningkatkan motivasi peserta didik. Coba bayangkan oleh Bapak Ibu, ketika kita sedang memberikan pembelajaran, kemudian kita berikan materi-materi berupa video-video pembelajaran yang menarik, video-video pembelajaran interaktif, itu mereka akan senang. Siswa kita itu akan senang, sehingga dengan sendirinya itu akan meningkatkan motivasi pembelajaran. Berbeda ketika misalnya kita mengajar kepada siswa, kemudian kita hanya menggunakan metode ceramah saja selama 1 jam atau 2 jam penuh, itu anak akan jenuh, membosankan. Sehingga dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran ini, dengan sendirinya anak-anak akan termotivasi dan semakin semangat untuk menimba ilmu dari kita. Kemudian yang kedua, dengan teknologi ini juga pekerjaan akan lebih cepat dan efisien. Bapak Ibu, kalau yang mengalami masa-masa kuliah misalnya dengan menyelesaikan tugas akhir dengan menggunakan fasilitas musintik, itu akan sangat lama sekali untuk menyelesaikannya. Tapi berbeda dengan sekarang, dengan kecanggihan teknologi, dengan kemajuan teknologi, segala pekerjaan yang kita lakukan itu akan lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mudah. Itu salah satu adalah manfaat dari teknologi. Oleh karena itu kita jangan sampai sebagai pendidik, saya tidak mau nih mengikuti perkembangan teknologi. Jangan sampai, karena banyak sekali manfaatnya yang bisa kita ambil dari kemajuan teknologi ini. Satunya adalah supaya pekerjaan kita sebagai guru, administrator dan sebagainya itu bisa dikerjakan lebih cepat dan efisien. Kemudian selanjutnya adalah mengekspor konsep sulit jadi lebih mudah. Bapak Ibu, kita menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa tentang informasi-informasi faktual, itu bisa kita dengan menggunakan metode ceramah. Tetapi ketika kita menyampaikan informasi-informasi yang sifatnya konseptual, kemudian informasi-informasi yang sifatnya prosedural, yang dirasa sangat sulit, itu dengan bantuan teknologi itu bisa dibuat sedemikian mudah. Ya, kita bisa memberikan bagaimana video pembelajaran yang sifatnya prosedural dan lain seterusnya dibuat sedemikian rupa, semenarik mungkin, sehingga anak yang tadinya sulit untuk memahami konsep-konsep tersebut ini akan menjadi lebih mudah dengan bantuan teknologi. Kemudian yang lainnya adalah interaksi dengan orang tua untuk pengembangan pembelajaran. Nah, dari semenjak pandemi melanda pendidikan Indonesia, sudah hampir 2 tahun ini, ya
Kalau saya melihatnya banyak hikmah yang kita rasakan, banyak hikmah yang kita ambil. Salah satunya adalah kita semakin dekat interaksi dengan orang tua. Orang tua bisa mengawasi proses pembelajaran anak-anaknya di madrasah atau di sekolah. Begitupun sebaliknya, ketika proses pembelajaran jarak jauh atau daring, kita sebagai pendidik atau guru bisa juga melihat bagaimana sih perkembangan anak-anak didik kita belajar di rumah. Ya, kita coba misalnya bisa dengan menggunakan media WhatsApp, kita bikin grup dengan orang tua, kita menanyakan setiap hari perkembangan anak didik kita, pembelajarannya bagaimana. Itu bisa dilakukan sehingga komunikasi dan interaksi dengan orang tua itu semakin intens. Oke, next. Ayo. Nah, ini dia pemanfaatan teknologi oleh pendidik. Ya, kalau kita bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, tentu akan banyak sekali manfaat yang luar biasa yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan. Kenapa kita harus memanfaatkan teknologi? Satu, karena dengan teknologi itulah bisa memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan pilihan materi ajar serta meningkatkan teknik pengajar kita. Ibu Bapak, yang luar biasa hebatnya nih, kalau kita selalu memberikan metode ceramah dan ceramah kepada peserta didik, lama-kelamaan mereka akan jenuh. Yakin, akan jenuh. Di era globalisasi, di era kemajuan digital seperti ini, sudah seharusnya kita move on dari terlalu banyak menggunakan metode ceramah. Tapi kita harus manfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Pilihlah materi-materi ajar yang bisa menyenangkan anak didik. Ya, sehingga dengan materi-materi tersebut bahkan juga kita bisa meningkatkan teknik mengajar kita, sehingga tujuan-tujuan pembelajaran itu akan tersampaikan dengan mudah kepada anak-anak kita. Banyak kok Bapak Ibu bisa kita ambil video-video pembelajaran yang menarik dari YouTube. Bahkan bukan hanya YouTube saja, kita juga bisa membuat video-video pembelajaran dari aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan, baik itu yang berbayar ataupun yang gratis. Kemudian juga kita bisa menggunakan nih media-media sosial yang tidak asing lagi bagi kita. Kita bisa menggunakan media Facebook, media Instagram, Twitter, Telegram, dan lain sebagainya. Pilihlah materi-materi yang menarik sedemikian rupa. Banyak sekali sekarang video-video pembelajaran yang menarik, yang luar biasa, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar anak, meningkatkan keinginan belajar anak, dan lain sebagainya, seperti tujuan pelajaran itu dapat tercapai secara baik. Kemudian dengan teknologi ini, ketika kita manfaatkan juga dapat menciptakan ruang belajar peserta didik yang aman dan nyaman. Tentu saja dengan pemanfaatan teknologi ini kita bisa memberikan pelayanan pembelajaran kepada siswa-siswi kita dengan aman dan nyaman. Oke, yang ketiga, menyampaikan informasi dan konsep dengan lebih jelas melalui pembelajaran dan sumber belajar yang berkualitas. Tadi saya sudah sampaikan, ketika anak-anak ingin mengetahui informasi-informasi yang sifatnya konseptual, yang sifatnya prosedural, bahkan metakognitif, maka itu bisa kita berikan kepada anak melalui materi-materi pembelajaran dengan menggunakan video-video yang interaktif, yang menarik. Sehingga dengan video-video pembelajaran itu, anak-anak semakin semangat belajarnya, akan semakin paham, semakin mengerti informasi-informasi yang akan kita berikan. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan pembelajaran berkolaborasi dengan orang tua, keluarga, dan masyarakat. Oke, dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih, yang semakin maju saat ini, maka kita juga bisa berkolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan keluarga, bahkan masyarakat. Jadi masyarakat sekarang bisa andil, bisa melihat bagaimana sih kemajuan pendidikan kita. Orang tua pun demikian. Apalagi ketika kita sedang mengajar dari misalnya orang tuanya ada membimbing di rumah, kita mengajar di rumah juga, dari itu mereka jelas bisa melihat bagaimana proses-proses pembelajaran yang terjadi antara guru dan siswa atau siswa dan siswa lainnya. Kemudian menciptakan pembelajaran yang menarik dan menjaga keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu, kalau kita pernah mencoba menggunakan berbagai macam aplikasi pembelajaran yang saat ini, itu tingkat keterlibatan peserta didik itu akan semakin meningkat. Pengalaman saya ketika mengajar pandemi melanda ini, saya mencoba dari mulai awalnya menggunakan media WhatsApp.
kemudian menggunakan media Telegram. Selanjutnya kita meningkatkan levelnya, kita menggunakan pembelajaran virtual dengan Zoom meeting dan lain sebagainya. Itu anak-anak antusias, sangat antusias. Jadi keterlibatan peserta didik itu dalam proses pembelajaran semakin meningkat. Next, Pak Hairul. Nah, termasuk juga memanfaatkan teknologi sebagai perencanaan dan administrasi kita, Bapak Ibu. Dan dengan adanya teknologi ini, kita bisa membuat perencanaan pembelajaran secara luas dan pengembangan kurikulum yang seimbang. Jadi semakin mudah, Bapak Ibu, kita membuat RPP, kita membuat LKPD dan lain sebagainya. Banyak contoh yang bisa kita kembangkan dari informasi-informasi internet dan lain sebagainya, sehingga mempermudah kita. Kemudian dengan adanya teknologi ini, kita juga dapat menyimpan dan menganalisis data peserta didik untuk penilaian formatif maupun penilaian sumatif. Bapak Ibu, dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini, kita juga dimudahkan oleh adanya teknologi itu sebagai pendidik atau sebagai guru dalam mengolah atau menganalisis data peserta didik, termasuk data-data penilaian. Misal, kita bisa gunakan Google Formulir ketika kita akan menguji anak-anak, begitu ujian semester, ujian tengah semester, ujian akhir, penilaian akhir, dan lain sebagainya. Itu bisa memanfaatkan berbagai macam media-media dari teknologi tersebut. Kalau saya sih biasanya menggunakan Google Formulir yang paling mudah, yang bisa diakses oleh semua pendidik. Kita bisa menggunakan Google Formulir, sehingga ketika anak sudah mengerjakan, nilai sudah masuk, kemudian kita bisa olah dan sangat mudah mengolah atau menganalisis data tersebut. Kemudian selanjutnya juga merespon dengan baik unsur teknologi dan implementasinya di lingkungan program masyarakat. Bapak Ibu, kita sebagai pendidik di masa saat ini, kita jangan gagal. Kita jangan menjauh dari kemajuan teknologi. Justru dengan adanya kehadiran teknologi ini, kita harus mengambil hikmah dan ambil positif. Oke, katakanlah, wah, dengan berkembangnya teknologi ini kan media-media banyak yang negatifnya. Bapak Ibu, kita jangan melihat sisi negatifnya. Setiap hal kemajuan teknologi itu pasti ada dua sisi. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Ada plus, ada minusnya. Tapi kalau kita bisa mengolahnya, bisa memanfaatkan media teknologi dengan sebaik-baiknya, itu akan menjadi hal yang positif. Ya, kita respon dengan positif, kita ambil yang positifnya, kita manfaatkan adanya media-media teknologi YouTube, adanya media Facebook, Instagram, kemudian WhatsApp, bahkan TikTok dan lain sebagainya, itu kita ambil positifnya saja. Kita bisa kok menggunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih positif, termasuk mengidentifikasi dan mengelola pengembangan profesional diri termasuk pelatihan TIK. Nah, ini juga penting. Kalau misalnya kita merasa saya belum mampu nih sebagai pendidik atau sebagai guru untuk mengolah atau mengoperasikan berbagai media teknologi, ya kita cari berbagai macam konten pelatihan supaya kita kaya akan wawasan, khazanah kita bertambah terkait dengan teknologi dalam pembelajaran. Oke, next Pak. Nah, ini kita bisa lihat Bapak Ibu. Ada visi dari Kemendiknas, visi 2025, bahwa dalam visi tersebut menciptakan insan yang cerdas dan kompetitif. Nah, untuk menciptakan insan yang cerdas dan kompetitif itu tentu ada di punggung kita sebagai pendidik atau sebagai guru. Nah, bagaimana caranya seorang pendidik atau guru agar dapat mencerdaskan insan-insan atau siswa-siswa kita supaya mereka juga bisa berkompetisi di kancah nasional maupun internasional. Setidaknya Bapak Ibu kita akan sharing bersama, ada 5 skill atau 5 kemampuan sebagai seorang guru yang harus kita miliki supaya kita bisa mencerdaskan anak bangsa, supaya kita bisa menyiapkan anak-anak siap berkompetisi di kancah nasional maupun internasional. Yang pertama adalah kompetisi harus kita miliki sebagai pendidik adalah educational competence, kemudian CTC, competence for technological commercialization, kemudian kompetisi yang ketiga adalah competence in globalization, kemudian kompetisi yang keempat adalah competence in future strategies, dan counselor competence. Kita akan bahas satu persatu. Next, Pak.
Nah, ini kompetensi pertama atau skill pertama yang harus dimiliki oleh setiap pendidik adalah educational competence. Nah, mana saja sih, apa saja termasuk ke dalam educational competence ini? Yang pertama adalah guru atau pendidik harus mampu menyajikan media pembelajaran kreatif dan inovatif. Bapak Ibu, dari dulu ini sudah digaung-gaungkannya. Kalau kita ingin menginginkan anak-anak semangat dalam belajar, motivasi mereka meningkat dan sebagainya, kita sebagai guru harus mampu menyajikan media pembelajaran kreatif dan inovatif. Kita tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Kalau kita belum mampu mengakses semua media teknologi, aplikasi pembelajaran dan sebagainya yang sudah berkembang pesat saat ini, maka sebenarnya kita pilihlah satu saja media pembelajaran mana yang kira-kira kita mampu untuk mengoperasikannya. Contoh misalnya, kita menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint. Kita kuasai Bapak Ibu PowerPoint tersebut. Banyak sekali yang bisa kita kembangkan dari PowerPoint, sehingga bisa melahirkan media-media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ya, kita bisa buat di PowerPoint itu bagaimana memasukkan video animasi, kemudian video YouTube, dan lain sebagainya, sehingga menarik untuk dilihat dan disimak oleh peserta didik. Nah, kalau kita sudah mampu satu saja mengembangkan media pembelajaran itu, ya terus kita kembangkan. Kalau kita belum mampu, belum bisa, cobalah kita ikut berbagai macam pelatihan-pelatihan, sehingga wawasan kita semakin meningkat, khazanah ilmuwan kita semakin meningkat. Ya, jadi tidak usah Bapak Ibu harus, kalau kita belum mampu, semua aplikasi pembelajaran kita gunakan. Bagus kalau kita sudah bisa digunakan, sehingga menjadi variasi. Tapi kalau tidak mampu, cukup satu saja. Kita kembangkan media pembelajaran tersebut, sehingga itu akan menarik perhatian siswa, kemudian meningkatkan motivasi belajar siswa, dan lain seterusnya. Kemudian yang kedua adalah peran guru sebagai fasilitator pembelajaran menjadi student center. Bapak Ibu, di masa yang sekarang ini sudah tidak lagi pembelajaran itu bersifat teacher center. Kita harus sudah mulai mengurangi metode-metode ceramah. Anak-anak sekarang sudah, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh saya di awal, anak-anak sekarang ini sudah masuk generasi digital native. Mereka sudah terbiasa dengan teknologi kesehariannya. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, mereka sudah terbiasa dengan handphone dan seterusnya. Maka sebagai pendidik saat ini, kita harus sebagai fasilitator, memfasilitasi pembelajaran anak-anak didik kita. Ya, jadikan pembelajaran ini sebagai student center. Ya, anak-anak yang belajar, anak-anak yang menemukan informasi, yang menemukan pengetahuan, kita sebagai fasilitator. Kalau salah kita arahkan, kita bimbing, kita bina. Itulah yang tugas pendidik saat ini. Kemudian berikutnya format pembelajaran itu fleksibel, bisa PJJ, bisa blended learning. Nah, ini mungkin rata-rata ya di Indonesia pendidikan saat ini, kalau kita sedang dalam keadaan pandemi, maka kita banyak sekali menggunakan pembelajaran yang berbasis blended learning. Mungkin kita tidak asing ya Bapak Ibu. Ada konsep model pembelajaran blended learning, ada hybrid learning. Itu silakan kita gunakan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang kita miliki di sekolah dan di madrasah masing-masing. Selanjutnya adalah mutu pendidikan menjadi prioritas atau kualitas internasional. Oke, ini mungkin visi yang akan datang ya, visi kita semua. Kita ingin berada di kancah, disejajar dengan kancah internasional. Tapi itu visi yang akan datang ya Bapak Ibu. Setidaknya di masa saat ini cobalah kita gunakan, beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada, kemudian kita aplikasikan kepada anak-anak meskipun itu hanya satu persatu. Oke, next Pak. Oke, selanjutnya skill atau kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik adalah CTC, Competence for Technological Commercialization. Apa saja nih dalam kompetisi ini? Satu, menggunakan informasi digital secara optimal untuk memperluas akses. Bapak Ibu, kita sebagai pendidik sekarang sudah banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita akses dari internet. Anak-anak pun demikian, bahkan anak-anak saat ini mungkin bisa saja anak-anak lebih mengetahui dibanding kita sebagai guru. Maka saya punya prinsipnya begini Bapak Ibu. Terkadang siswa kita itu sebagai guru terbaik untuk kita. Mereka sebelum pembelajaran dimulai, bahkan mereka sudah mengetahui pengetahuan yang lebih luas, yang lebih jauh.
Karena memang sekarang informasi begitu sangat mudah diakses. Nah, oleh karena itu, guru pun harus demikian. Jangan sampai kita kalah dengan anak didik kita. Anak didik kita sudah melangkah jauh ke depan, 10 meter misalnya, kita masih 10 meter. Jangan. Karena 10 meter melangkah ke depan, kita harus 20-30 meter ke depan. Karena berbagai macam informasi sudah bisa kita akses dengan mudah. Ya, kemudian selanjutnya menjadikan peserta didik memiliki entrepreneurship berbasis teknologi, memiliki karya inovatif untuk dipasarkan secara digital, kemudian peserta didik untuk senantiasa berinovasi tiada henti. Bapak Ibu yang luar biasa, dulu saya tidak pernah membayangkan kemajuan teknologi yang saat ini kita rasakan, ya, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang dulu tidak ada sekarang ada. Apa saja itu misalnya Bapak Ibu, sekarang banyak orang-orang menjadi food blogger, misalnya menjadi selebgram, youtuber, kemudian menjadi aplikasi developer dan lain sebagainya. Itu kan pekerjaan-pekerjaan yang dulu bahkan kita tidak pernah mengenalnya, dan sekarang itu sudah mulai bermunculan di mana-mana. Kenapa itu? Karena diakibatkan oleh perkembangan teknologi. Next Pak. Nah, selanjutnya atau kemampuan selanjutnya adalah competence in globalization. Ya, oke. Guru tidak gagap terhadap berbagai budaya, kompetensi hybrid learning, dan keunggulan problem solving. Selain itu, life skill peserta didik dibina dengan baik dalam segala aspek, baik aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya. Bapak Ibu, budaya yang lemah dan pasif itu akan dipengaruhi oleh budaya yang kuat dan agresif. Mari Bapak Ibu, kita membuka diri terhadap inovasi, mencari hal-hal yang baru, dan kita harus memiliki pandangan hidup, ya, pandangan hidup yang berorientasi lokal, nasional, maupun universal, sehingga wawasan kita terbuka. Next Pak. Oke, selanjutnya adalah competence in future strategies. Nah, skill atau kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pendidik adalah bahwa guru memiliki kompetensi dalam prediksi dengan tepat terkait hal yang akan terjadi di masa depan berikut strateginya. Sehingga diperlukan ketajaman analisis dan menyiapkan cara agar peserta didik dapat menghadapi tantangan global yang terus berevolusi. Hari ini kita dihadapkan di tantangan zaman perkembangan industri 4.0 atau 4.0. Itu akan terus berkembang Bapak Ibu. Teknologi itu tidak statis tapi dinamis, terus berkembang dari masa ke masa. Nah, kalau kita berdiam diri, tidak membuka wawasan, tidak menambah hazard keilmuan kita akan terbilas. Begitupun dengan peserta didik kita. Sebagai pendidik, sebagai guru, kita harus mampu menganalisis apa kira-kira yang akan terjadi di masa depan. Bagaimana perkembangan teknologi di masa yang akan datang, sehingga kita menyiapkan peserta didik, menyiapkan siswa-siswi kita, mereka akan mampu berhadapan dengan perkembangan teknologi pada masanya. Next Pak. Nah, yang terakhir, kompetensi harus dimiliki oleh setiap pendidik adalah counselor competence. Guru harus mampu menjadi counselor bagi setiap peserta didik. Masalah yang akan dihadapi bukan lagi teknik pembelajaran Bapak Ibu, tapi masalah-masalah yang akan mereka hadapi, yang dihadapi oleh siswa-siswi kita adalah terkait dengan masalah psikologis. Stres akibat tekanan keadaan yang semakin kompleks dan berat. Ini bukan hanya dihadapi oleh siswa-siswi ya. Bapak Ibu, ketika pandemi ini melanda, kemudian kita dihadapkan harus melakukan pembelajaran daring atau di rumah, itu membuat banyak sekali pendidik dan guru merasa stres, merasa tertekan dengan adanya pandemi seperti sekarang ini. Tapi disadari, mau atau tidak, ternyata bukan hanya masa pandemi saja Bapak Ibu. Kecanggihan dan kemajuan teknologi yang akan datang itu akan kita hadapi bersama. Oleh karena itu, sebagai pendidik yang baik, sebagai guru yang baik, kita harus menjadikan semangat untuk peserta didik kita. Kita harus menangani masalah-masalah psikologis mereka, ya, yang siswa-siswi kita misalnya stres akibat tekanan dengan adanya pembelajaran daring seperti ini, kita harus memberikan pengarahan, memberikan pembinaan kepada mereka untuk menghadapi pembelajaran yang saat ini. Gitu. Sehingga disinilah pentingnya guru berkolaborasi, tukar pikiran,
pikiran dan memaksimalkan kegiatan diskusi penambah wawasan. Nah, penting Bapak Ibu bagi kita mengikuti setiap acara-acara, kegiatan-kegiatan, pelatihan-pelatihan termasuk webinar-webinar seperti ini, supaya kita bisa menambah khazanah keilmuan kita, menambah wawasan kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, bertukar pikiran dan lain sebagainya, sehingga masalah-masalah pendidikan yang ada dalam kemajuan teknologi seperti sekarang ini kita bisa memecahkan bersama-sama, sehingga intinya sehingga kita bisa membelajarkan siswa dengan baik dan siswa mampu beradaptasi termasuk kita sebagai pendidik. Insyaallah ya. Next Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa, yang hebat. Itu mungkin sharing dari saya terkait kompetensi atau skill pendidik di dalam transformasi digital seperti saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.